Please welcome Kepala Unit KDG BEM FTPUB, Rahel Naila. Maaf, namanya salah. Halo Rahel Maria, gimana kabarnya nih? Kabarku baik, walau banyak gemburan tugas ya. Oke. Boleh diperkenalkan dulu Rahel Maria ini dari departemen apa, jurusan apa, dan juga angkatan berapa? Halo, aku Rahel Maria dari Departemen Teknologi Industri Pertanian angkatan 2022. Oke. Untuk Rahel sendiri kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Mungkin karena udah mahasiswa semester 5 ya, jadi kesibukannya ya PKL, akademik, tugas, terus organisasi juga lagi sibuk-sibuknya gitu. Oke, sama sih, berarti aku juga lagi sibuk Ya kan? tentang hal yang sama. Oke. Aku mau tanya-tanya nih sama Rahel seputar kesehatan mental yang saat ini lagi marak banget terjadi, baik di kehidupan sehari-hari kita maupun di kehidupan media sosial begitu. Oke, aku mau nanya nih, kesehatan mental yang paling sering dihadapi mahasiswa akhir-akhir ini tuh apa sih? Mungkin kalau boleh aku ambil satu isu kesehatan mental itu stres gitu. Walau stres ini adalah reaksi non-spesifik dari tubuh terhadap tuntutan, mau respon negatif atau positif, tapi ini menjadi salah satu isu yang menurut aku sendiri lagi banyak-banyaknya gitu di kalangan mahasiswa pun di FTP sendiri gitu. Nah, ini kan disebabkan oleh stresor gitu ya. Dan stresor ini banyak gitu. Kalau dari mahasiswa sendiri sumbernya itu ada yang interpersonal, misalkan interpersonal dari diri sendiri ke orang lain, ke teman, ke keluarga, masalah keluarga gitu. Itu kan ngaruh ya ke akademik kayak gitu. Terus ada intrapersonal itu dari diri sendiri, misalkan ada masalah keuangan, terus ada masalah-masalah lain yang berasal dari dirinya sendiri gitu. Lalu ada akademik gitu. Kalau akademik itu biasanya karena tugas banyak, terus juga nilainya lagi turun-turunnya, terus maba nih mungkin sejauh ini ya yang cukup banyak itu juga laporan dari mahasiswa baru gitu, kayak sempat masuk lah kalau misalkan ada stres karena ospek terus tugas banyak. Nah, karena mereka masih masa transisi nih dari SMA ke masa perkuliahan, jadi butuh adaptasi kan, tapi di masa adaptasi itu cukup signifikan lah gitu. Nah, itu menyebabkan mereka stres. Lalu juga ada faktor lingkungan, misalkan kayak mungkin dia nggak nyaman, terus secara sosial mungkin kurang untuk berinteraksi gitu. Jadi stres gitulah. Sebenarnya normal gitu. Karena stres masih bisa dikelola gitu, dan nggak semua stres adalah negatif. Ketika stres itu positif atau disebut dengan eustress, itu akan membantu meningkatkan produktivitas sendiri gitu. Jadi kalau misalkan stresnya masih dalam jumlah yang sebelum titik optimal, itu positif, meningkatkan produktivitas. Tapi setelah melewati titik optimal, maka akan menyebabkan distres, jadi destruktif gitu, demot dan lain-lain. Oke, setuju banget. Berarti stres positif yang dimaksud di sini tuh bakal menekan kita untuk produktif, untuk mengerjakan tugas kuliah, terus melakukan hal-hal positif yang sehari-hari kita lakukan gitu ya. Benar banget. Jadi semakin produktif lah gitu. Jadi kayak tertekan tapi semakin produktif gitu. Oke. Nah, kalau udah merasakan hal-hal stres seperti itu nih, yang udah stres di tahap melewati kadar optimalnya tadi, kira-kira apa sih langkah yang harus diambil? Sebelumnya harus tahu ya kalau memang dirinya lagi di fase stres gitu, tapi stresnya yang di-stres gitu. Kalau eustress ya nikmatilah eustress itu, bagus gitu. Kalau di distress, kenali dulu diriku nih lagi terkena tuntutan ini gitu. Terus mungkin bisa lakuin relaksasi kayak take a deep breath. Itu kan bisa ada ya yang kayak waktu berapa kali tahan nafas, keluar nafas, keluar itu kan. Terus juga bisa mungkin kalau kejadiannya spontan gitu, stresnya spontan, itu bisa minum air. Terus bisa cari bantuan ke teman. Itu mungkin works di beberapa orang ya, karena beberapa orang aku tanyain juga, kalau stres ngapain? Itu sih cari temenku main kayak gitu. Nah, temennya nanti bisa kasih penanganan pertama, jadi PFA, physiological first aid kayak gitu. Berarti kita juga harus punya lingkungan teman yang baik juga ya, supaya kita mempunyai kesehatan mental yang baik juga. Benar banget. Oke. Nah, untuk akhir-akhir ini kan ada isu juga gangguan mental yang butuh perhatian khusus nih. Nah, kira-kira gangguan mental yang butuh perhatian khusus nih, bedanya apa sih sama stres yang dimaksud tadi? Kalau stres yang dimaksud tadi itu kan lebih ke stres yang merupakan respon tubuh
respon non spesifik karena tuntutan sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya perbedaannya ada intensitas, durasi, sama dampaknya gitu. Kalau stres biasa yang tadi disebut itu karena dampaknya sehari-hari pun jangkanya pendek gitu waktunya. Jadi bisa langsung teratasi gitu. Misalkan aku stres nih kerja laprak gitu, tidur gitu, terus bangun udah fresh lagi. Nah, itu kan tetap bentuk stres, cuman dalam jangka yang pendek gitu. Kalau misalkan yang butuh penanganan khusus itu biasanya stres yang berat gitu. Misalkan depresi, bipolar, terus gangguan-gangguan mental lainnya gitu yang udah sampai di tahap ada gangguan emosional, terus mengganggu produktivitas sehari-hari, lalu butuh intervensi dari medis sendiri gitu. Jadi durasinya pun panjang gitu. Jadi nggak bisa sekali dikasih pengobatan terus selesai gitu, enggak gitu, butuh waktu yang lama. Pun antara stres dan yang udah butuh penanganan khusus sama-sama butuh penanganan. Cuman mungkin kalau yang stres biasa kan bisa di PFA, bisa mungkin tidak perlu sampai tenaga profesional. Tapi kalau yang gejalanya berat benar-benar butuh penanganan dari tenaga profesional kayak gitu. Oke, berarti PFA tadi sendiri itu penanganannya sangat mudah ya. Berarti kayak kita harus healing kecil dan main sama temen tuh udah cukup untuk meredakan ya. Kalau PFA itu sebenarnya gimana ya, kayak konsul gitu, cuman sebagai bentuk penanganan pertama. Jadi kayak kita cuman mendengarkan tanpa kayak orang konsul, beneran kayak orang konsul. Jadi kayak kita dengerin mereka cerita, kita memvalidasi apa yang memang bisa divalidasi, terus kita kayak menenangkan gitu-gitu. Jadi kayak curcol ya jatuhnya ya. Benar, curcol. Jadi kayak mengurangi atau mencegah lah masalah yang dihadapi itu menjadi stres yang berlebihan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bentuk konsul gitu, PFA. Gitu. Oke nih, kalau kita udah tahu tentang PFA tadi, sekarang gimana sih pandangan Rahel sendiri nih tentang maraknya bullying dan yang menyebabkan kasus kesehatan mental yang ada di media sosial begitu? Media sosial, sebenarnya di media sosial tuh tidak terbatas pada bullying ya. Bahkan nggak dibully pun bisa kena mental gitu. Karena di sosial media ini pertama-tama ada kebutuhan untuk tetap terhubung dan terkoneksi dengan orang-orang gitu. Kayak aku harus responsif, aku masih harus connected sama teman-temanku yang di sosial media gitu. Padahal di sosial media sendiri juga menciptakan standar-standar baru, kayak misalkan kayak jadi perempuan tuh harus gini, jadi cowok tuh harus kayak gini, terus jadi mahasiswa tuh standarnya kayak gini, jadi anak SMA standarnya kayak gini. Pokoknya muncul ekspektasi dalam berbagai aspek gitu. Yang mana ini meresonansi sama FOMO gitu, fear of missing out, dimana fear of missing out ini sebenarnya mengganggu keseimbangan hidup gitu. Kita hidup di atur sosmed lah. Nah itu kan muncul tuntutan-tuntutan ya. Jadi kayak tertekan, aduh aku nggak sesuai standar nih gitu, stres kayak gitu. Padahal kan kayak ya live your life gitu. Sebenarnya tuh kayak hal-hal yang kita nggak perlu ributin ya, gitu. Nggak perlu pusingkan. Enjoy gitu, kayak nggak semuanya harus dipenuhi gitu. Apalagi itu standar yang diciptakan media sosial ya gitu. Kalau kalian merasa cukup ya udah gitu, itu diri kalian gitu. Itu negatifnya dari sosial media. Walau positifnya adalah untuk kita dimudahkan untuk layanan akses ketika kita mencari tempat-tempat yang bisa, misalkan layanan tenaga profesional. Itu kan media sosial sangat membantu sebenarnya. Jadi nggak selalu dalam sisi negatif, tapi ada positifnya juga. Oke, kalau udah dari sisi media sosial sendiri, nah sekarang apa sih pesan dan tips utama dari Rahel selaku Kanit KDG untuk mahasiswa sekarang untuk mengatasi kesehatan mental yang terjadi? Oke, mungkin tadi kan fokusnya ke stres ya gitu. Stres itu nggak selalu buruk, stres itu kadang baik gitu. Gimana cara kalian mengelola? Makanya stres itu tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, tapi bisa dikelola gitu. Tahu kapasitas diri kalian, sejauh mana kalian bisa menerima stresor-stresor yang ada gitu. Kalau kalian sudah mulai nggak kuat, ya lakukan relaksasi, cerita, lakukan coping mechanism kalian yang bisa dilakukan gitu. Karena konsep dari stres itu kayak kita niup balon, dan udara itu gimana tuh niup balon? Jadi kayak kan balon nih masih kempes nih. Nah kalau udara itu adalah stres. Kalau misalkan kebanyakan udara meletus balonnya, karena daya tampung balonnya ya udah ada batasannya gitu. Sama berarti ya sama kita manusia gitu. Benar, ada batasannya gitu. Nah tapi kalau misalkan udara ini terlalu sedikit, balonnya kempes, lemas. Nah itu, jadi sebenarnya pada dasarnya kita butuh stres gitu.
kita butuh ada tekanan-tekanan tapi yang membangun gitu. Jadi silahkan dikelola seperti itu. Terus jangan takut untuk cari bantuan ke teman gitu. Pun di FTP sendiri itu ada peer counselor. Jadi teman sebaya bisa carilah daftar aja diri kalian untuk aku butuh bantuan nih, aku mau cerita, oh ada peer counselor, oke daftar ke peer counselor gitu. Aku merasa kurang, oh ada konselor dosen gitu. Aku masih merasa kurang gitu, oh nanti akan dibantu dicarikan akses untuk ke tenaga profesional gitu. Jangan malu untuk mencari bantuan gitu. Memang ada stigmasi tentang kesehatan mental, tapi jangan sampai kalian membatasi diri kalian dengan stigma-stigma yang ada kayak gitu. Jadi cari aja bantuan sebanyak-banyaknya. Iya, pokoknya jangan lupa untuk selalu stay connected ya sama temannya sendiri, benar-benar. terus menjaga kehidupannya sehari-hari dengan tetap stay positif dan melakukan hal-hal yang positif begitu. Betul. Wah, nggak terasa nih, waktu udah berjalan cepat, kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Banyak sekali tadi yang sudah kita obrolkan, mulai dari bagaimana untuk mengatasi kesehatan mental, khususnya stres, terus cara mengelola emosi, dan gimana sih tetap waras untuk di kehidupan kuliah yang super padat ini ya. Oke. Ingat teman-teman, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik, ya nggak? Benar banget. Ya, karena kita juga perlu aware walaupun mental ini nggak terlihat secara kasat mata, tapi kan juga memberikan efek yang besar gitu di kehidupan kita gitu. Oke, terima kasih banyak Rahel Maria sudah memberikan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih juga kepada penonton yang telah setia menonton podcast kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen di bawah mengenai topik yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, saya Arina pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Stay positif, stay healthy, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.